selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya harus semangat. Pusingnya gitu. Biar kita sendiri aja yang tahu pusingnya ya. Oke. Kemarin kayaknya pesertanya cuma dikit, sekarang jadi banyak. Ya aku agak deg-degan sih sebenarnya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen nanya dulu ke semua audiens yang hadir di sini. Siapa yang perusahaannya sudah punya karyawan lebih dari 5? Ya, karyawan termasuk freelance, termasuk vendor, boleh. Ada yang timnya lebih dari 5? Ada yang timnya istrinya sendiri atau suaminya sendiri atau keluarga sendiri? Oke. Yang timnya keluarga sendiri, suami sendiri, istri sendiri, adik sendiri, kakak sendiri, boleh angkat tangan? Oke. Gimana cara negur suaminya kalau salah melakukan pekerjaan? Oh, dibawa ke kamar? Sini. Wah, gitu. Iya. Kalau negur kakaknya gimana? Oh, malah ribut sendiri. Nggak gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar sistem masih sederhana yang biasanya disebut dengan standar operasional prosedur. Oke, saya nanya nih pertanyaan selanjutnya. Yang sudah punya SOP satu aja. Satu SOP. Yang belum punya SOP? Apa SOP? Dodol pokoknya. Ada nggak? Ada yang belum punya SOP? Oke. Sip, mantap. Kalau gitu kita langsung bisa bikin satu perusahaan dengan sistem manajemen yang bagus. Karena basic semua di sini sudah bisa bikin SOP ya kan? SOP-nya udah bener? Belum. Piye? Yang SOP-nya punya dan bener, ada? Oh malah nggak tahu SOP yang bener tuh gimana ya? Oke, kita belajar pagi ini. Jadi kita akan belajar tentang ini. Siapa yang pernah ngalamin? Baru aja ngajarin, pinter orangnya, abis itu resign. Ada nggak? Ada, saya juga gitu. Capek nggak? Capek. Nyesek nggak? Nyesek. Bertumbuh nggak bisnisnya? Lah, kan kita punya planning 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahunan yang dimana tadinya omset kita 3 juta dan besok akan jadi 3 miliar. Kalau misalnya kita cuma ngajarin terus, kapan jadi 3 miliar ya kan? Artinya kita harus punya SOP. SOP itu mencatat ilmu kerja. Jadi, kalau misalnya SOP-nya dibuat sederhana, orang bisa paham, nggak ngajarin teknis, kita ngajarin secara mekanikal, mereka baca aja udah ngerti. Nah, kita tuh nggak perlu khawatir ditinggalkan oleh mereka yang datang ke kita. Contoh nih, karyawan datang, kita rekrutmen, oh susah banget rekrutnya. Habis itu udah kita training, udah pinter gitu kan. Terus besoknya dia resign. Nih, kalau kita nggak punya SOP, kita akan merasa kehilangan. Kayak, aduh aku udah capek-capek, kenapa ya malah resign gitu. Nah, kalau kita punya SOP, kita yang lebih tinggi levelnya. Karena apa? Kamu kerja sesuai SOP. Kalau nggak sesuai SOP ya ganti sama yang lain. Udah banyak yang ngedaftar pengen kerja di sini. Paham sampai sini? Oke. Ting. Jadi SOP itu asal usulnya dari mana? Kenapa harus ada SOP? Kenapa nggak ngarang aja? Saya pernah mikir kayak gitu. Kenapa sih mandi itu harus air dulu seluruh badan, dari tangan, muka, cuci muka, kaki, baru badannya. Kenapa sih nggak sabunan aja dulu, baru bilas air? Siapa yang di sini mandi masih nginget-inget? Aku mandi apa dulu nih? Nah, ada? Udah hafal semuanya?
tata cara mandi. Ya mandi umum aja, nggak usah mandi besar. Kalau sudah hafal tata cara mandi, itu sama dengan karyawan udah hafal tata cara bekerja. Jadi, ketika karyawan sudah hafal caranya kerja, mereka tuh udah kayak mandi. Siapa di sini yang makan masih masuk hidung? Ada? Nggak ada kan? Semua kalau makan masuk mulut. Pakai tangan kanan. Sebelum makan cuci tangan. Cuci tangan pakai? Ya, oke. Jadi itu adalah SOP kita makan. Cuci tangan dulu pakai sabun, pakai air, mengalir. Dilap sampai kering. Kemudian baru makan. Pakai tangan kanan berdoa. Selesai makan dicuci piringnya. Nah, itu adalah gambaran sederhana SOP dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin, orang tua kita tuh ngajarin SOP dari kita kecil sampai sekarang jadi otomatis. Kita kan pengen nih bisnis owner, bisnis kita jalan, kita bisa jalan-jalan yang bermanfaat. Nah, jadi kalau misalnya saya itu masih ngajarin karyawan saya saat ini kerja, ya saya nggak ada di sini untuk jalan-jalan yang bermanfaat. Jalan-jalan yang bermanfaat adalah membagikan apa yang sudah saya tahu terlebih dahulu kepada yang belum tahu. Oke, dari mana usul-usulnya SOP? Dari struktur organisasi. Di sini siapa yang udah punya struktur organisasi? Sudah punya? Oke. Yang belum punya, ayo sekarang dibikin. Ketua, CEO, Henti. Finance, Henti. HR, Henti. Nggak apa-apa, semuanya namanya sendiri, asal kita tahu job desk-nya. Kapan aku jadi CEO? Kapan aku jadi finance? Nanti kalau kita udah kerepotan, kita akan notice, oh aku tuh harus dibantu di sisi finance. Jadi aku akan rekrutmen finance. Aku akan ngajarin finance sesuai dengan caraku memfinancekan perusahaanku. Oke? Dengan standarku gitu. Jadi, kalau kita belum punya struktur organisasi yang jelas, kita tidak akan bisa membuat job deskripsi yang jelas. Pekerjaan itu ada, job desk itu ada terus. Tapi alur komunikasi itu diaturnya dengan struktur organisasi. Kalau nggak ada struktur organisasi itu akan jadi kacau. Kenapa? Kalau masih levelnya satu level, misalnya owner dan staff tanpa manajer, masih oke. Lah, kalau udah levelnya berlevel-level, jadi ada staff magang, ada internship gitu ya, terus kemudian ada staff training, kemudian ada staff biasa, kemudian ada staff junior, staff senior, level manager, kemudian direktur, owner, pemegang saham, laporan semuanya. Jangan-jangan nanti si staff tuh nanya sama pemegang sahamnya, Pak, ini gimana? Saya bikin laporan keuangan. Wah, marah nggak yang punya perusahaan? Marah, kenapa? Lah, ngapain aja si manajer sampai leader kok yang paling teknis aja harus nanya ke pemilik? Ya kan? Inilah pentingnya alur komunikasi. Kemudian dari struktur organisasi ini muncullah job deskripsi. Ini area kerja dalam jumlah besar dan tanggung jawab pekerjaan. Jadi areanya tuh pekerjaannya apa? Kalau sudah baru muncul SOP. Oh, pekerjaan A caranya gimana? Gitu, itu disebut dengan SOP. Ini adalah urutannya, gimana caranya kita mengerjakan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan. Ukuran keberhasilan itu dinilai dengan KPI atau OKR. KPI, Key Performance Indicator, kemudian OKR itu Objective Key Result. Jadi beberapa perusahaan masih menerapkan KPI, beberapa perusahaan yang lainnya menerapkannya OKR. Kalau di perusahaan saya udah nggak ada KPI, adanya OKR. Nanti kita bahas OKR. Oke, ini kayaknya cuma teori-teori ya. Kayak definisi nanti bisa baca sendiri. Yang pengen saya jelasin itu adalah
gambarnya, ilustrasinya. Ini dia. Siapa di sini yang bikin baju? Oke, dari bikin baju, dari kita gambar sampai jadi, apakah kalau kita nggak ngomong sama sekali, udah jadi sesuai seperti yang kita harapkan? Saya tuh tipenya orangnya capek ngomong sebenarnya. Kalau bisa baca sendiri baca, jangan saya yang ngajarin. Saya sukanya kayak gitu. Jadi saya harus bikin SOP yang jelas supaya ketika saya membuat produk A dari rencana sampai hasilnya itu bisa sama tanpa saya ngajarin orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kayak mereka udah paham. Oh, jahit baju tuh pertama apanya dulu, kemudian apanya, kemudian harus disetrika kapan, kemudian harus disambung sama mana. Itu namanya SOP. Hasilnya ketika SOP-nya sudah benar, maka produk yang direncanakan ini akan berhasil diproduksi dengan sama tanpa adanya pembicaraan mengajari secara berulang-ulang. Jadi kita briefing 1 kali kalau di Nana. Kita mau launching produk A. Oke, bentuknya ini, dummy-nya ini, sampelnya ini. Kemudian kita udah rincikan semua apa yang akan kita kerjakan semasa launching. Itu juga diatur dalam SOP launching. A, kamu ngapain aja kerjaannya? Karyawan B, ngapain aja kerjaannya? Karyawan C, ngapain aja kerjaannya? Selesai bagi tugas, saya nanya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada artinya clear komunikasinya. Kalau besok ada yang nanya, SP1. Kenapa gitu? Karena supaya mereka belajar mengingat. Kalau besok, hari ini kita kerja, kita briefing, besok waktunya kerja mereka masih nanya, wah habis ini saya ngapain? Lah, kemarin pas briefing kamu nggak ngedengerin. Artinya apa? Kita buang-buang energi yang membuat pertumbuhan perusahaan tidak bisa cepat. Kalau sudah dapat SP1, biasanya orang itu langsung, ya udahlah aku nggak semangat nih di sini, ganti lagi. Dengan SOP yang sederhana, semua orang bisa ngerjain. Siapa di sini yang masih takut ditinggal karyawan? Karena skill yang dia miliki. Ada? Kalau nggak ada bagus. Karena apa? SOP itu merincikan pekerjaan sampai sangat sederhana sekali, sampai orang yang nggak punya skill pun bisa ngerjain. Kamu nggak bener kerjanya, ya udah besok nggak usah berangkat, ganti aja gitu. Oke ya? Oke. Terus kemudian kenapa sih SOP penting? Nah, poin-poinnya ada di sini. Jadi kita harus menggunakan SOP ini supaya konsisten, efisien, produk yang dihasilkan itu berkualitas dan aman. Nah, biasanya nih konsisten yang paling sulit. Jadi kayak dari awal sampai akhir, kalau di tempat saya kerja dulu ya, bikin gendongan A, itu sebelum ada SOP, jahitannya tuh beda-beda ukurannya. Ada yang body panel, ukuran bodinya itu selisih 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm. Semenjak ada SOP, semua ukurannya jadi sama. Kemudian ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ketika ada problem di dalamnya. Nah, jadi dengan adanya SOP yang sudah dijalankan ini, kalau misalnya ada problem, kita bisa ngambil keputusan based on data. Nggak yang kayaknya nih, nah gitu. Jadi kayak, oke, ini kita hilangkan alurnya, kita ganti yang ini. Apa yang pimpinan sampaikan kepada karyawan itu fix. Omongannya sudah dicekel. Nggak yang kayaknya, begitu. Kemudian menimbulkan kepatuhan. Jadi dengan adanya SOP ini kita nggak perlu nyuruh orang-orang itu buat, ayo dong kamu manut sama aku. Tolong dong hargai aku sebagai pimpinan perusahaan tertinggi di sini. Nggak perlu. Nggak perlu kayak gitu. Jadi kita cuma manut ya sama SOP. Kalau nggak manut sama SOP, standarnya nggak sesuai, langsung dapat SP. Gitu. Oke, sederhana ya. Jadi kita effortless ngatur karyawan, nggak banyak drama.
Ada yang masih suka drama sama karyawannya? Kenapa sih kamu datang terlambat? Gitu. Ya karena gitu. SOP-nya datangnya jam 7, dia datangnya 7:05. Kalau tidak ada yang jelas di situ, bagaimana cara absensi, nah itu akan membuat drama gitu. Tapi kalau udah clear, jelas, ya udah, nggak ada toleransi lagi. Jahat banget sih mbak perusahaanmu gitu. Loh, ini mempertahankan kehidupan banyak orang. Masa aku harus mempertahankan kehidupanmu yang hanya satu orang dan merelakan orang-orang yang sudah loyal gitu kan? Nah, itu pentingnya kepatuhan. Komponen utama SOP. Nah, ini yang tadi saya tanyakan. SOP-nya udah bener belum? Gitu. Coba cek SOP-nya masing-masing. Udah ada judulnya belum? Nomor dokumen, tanggal pembuatan, tanggal revisi, nomor revisi, tujuan mengapa SOP ini dibuat, ruang lingkup, dan definisinya. Kalau belum ada 8 poin ini, berarti SOP-nya belum benar. Kenapa penting untuk ada tanggal pembuatan, tanggal revisi? Supaya kalau misalnya SOP-nya kita update, karyawannya belum update, karyawannya harus training. Jadi misalnya kita mau mengubah, sekarang nih kalau posting di sosial media itu idealnya 3, tapi di SOP posting di sosial media baru 2. Kita mau nambahin 1, berarti ada revisi di SOP. Kalau misalnya ada revisi di SOP, berarti kita harus men-training karyawan supaya karyawannya paham. Guys, ini loh SOP-nya udah ganti sekarang. Yang tadinya posting di sosial media 2, sekarang tambah 1 ya. Gitu. Selanjutnya, ini yang boleh ada, boleh tidak, alias sunnah. Lebih baik ada referensi dokumen lain terkait dengan SOP. Contoh, admin gudang nginput produk bahan baku untuk masuk ke gudang. Pasti ada file penyerta kan yang mendokumentasikan produk itu berjalan dari supplier menuju gudang. Itu yang disebut dengan referensi. Biasanya kalau di Nana itu di attach di bagian OKR, link gitu. Jadi kalau saya nanya, sekarang berapa jumlah aset stok bahan baku kita? Nah, mereka udah bisa buka, saya sudah bisa membuka, dan itu real time karena SOP-nya dijalankan. Yang selanjutnya, pihak yang terlibat siapa? Bahaya kalau pihak yang terlibat ini tidak ditulis di SOP. Karena apa? Karena kita jadi saling menyalahkan. Contoh nih, bagian purchasing bikin skema belanja, kemudian diasesor oleh kepala produksi. Kepala produksi mengajukan ke finance untuk pencairan. Bagian finance mengajukan ke owner untuk transfer. Owner mengirimkan bukti transfer kepada finance. Finance mencatat sudah ditransfer. Finance mengirimkan bukti transfer ke bagian kepala produksi. Kepala produksi menyampaikan kepada tim purchasing bahwa produk ini sudah dibayar. Tuh, cuma belanja. Produk 1. Alurnya banyak, yang terlibat banyak. Kenapa seperti itu? Supaya ada controlling. Bayangin kalau nggak ada. Akan sangat repot sekali bagian finance kalau dilompati. Bagian produksi belanja langsung minta ke ownernya. Ownernya kemudian bayar nih, udah dibayar sama ownernya. Terus kemudian nggak dicatat sama finance. Tiba-tiba di akhir bulan, wah kita di laporan keuangan banyak banget uangnya. Tapi secara real kok nggak ada. Kenapa? Finance-nya kelewatan. Nggak dilapori kalau uangnya dipakai belanja. Makanya pihak yang terlibat ini jadi penting untuk dimasukkan ke dalam komponen SOP. Prosedur. Nah, itu prosedur tadi. Belanja tuh kayak gitu prosedurnya di Nana Baby Carrier. Panjang gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi
pertimbangan di tempat teman-teman semuanya. Diagram alur, flowchart, lampiran-lampiran, nota-nota, dan catatan, dan disahkan oleh siapa? Disahkan oleh siapa ini adalah biasanya yang menjadi pemimpin level 2, seperti level manager, atau kepala produksi, gitu, atau leadernya, gitu. Nggak harus ownernya, tapi kalau belum ada level 2, ya berarti ownernya yang mengesahkan. Mbak, terus setebel apa SOP di tempatmu? Nanti ya saya liatin. Oke, nah ini SOP di Nana Baby Carrier. Ini slide-nya cuma dikit, abis ini kita praktek aja daripada lama-lama ya. Oke, ini ada logo perusahaannya, kemudian nama perusahaan, nomor dokumen, judul SOP-nya, revisi, tanggal efektif, dan jumlah halaman. Karena apa halaman ini penting? Halaman ini penting karena kemarin SOP namanya 3 halaman nih, sekarang jadi 12 halaman nih, saya nambahin sekian halaman siapa gitu. Nah ini ya, terus kemudian ada tujuan, ada definisi, ada ruang lingkup. Sebagai contoh dari purchasing, tujuannya adanya SOP ini tuh mengatur mekanisme pengadaan barang kebutuhan perusahaan hingga kegiatan operasional berjalan dengan lancar sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Bahasanya dibuat sederhana, orang sekali baca langsung paham maksudnya apa gitu. Kalau sudah dibuat sederhana tapi orang nggak paham, berarti SDM-nya yang perlu diganti. Oke, ini prosedur pelaksanaan. Nah, PIC penanggung jawabnya ada direktur, kepala divisi finance, kemudian kepala divisi produksi, dan admin gudang. Flowchart-nya seperti ini. Direkturnya setuju atau tidak, tapi mulainya dari sini. Kepala divisi produksi. Membuat, mengajukan, disetujui, revisi enggak? Kalau enggak revisi berarti langsung lagi. Nanti dikasih ini. Sebagai contohnya nggak bisa kebaca kayaknya kali ini. Soalnya ini cuma screenshot dari SOP juga. Ya. Nah, ini jenis-jenis SOP. Siapa yang di dalam perusahaannya sudah ada 4 pilar perusahaan dengan orang yang berbeda. Pilar 1 finance, pilar 2 produksi, pilar 3 marketing sales, pilar keempat HR. Yang sudah ada 4 pilar dengan 4 orang yang berbeda, silahkan tunjuk tangan. Saya juga. Oke, jadi SOP itu wajib untuk masing-masing pilar ya. Nah, ini pilarnya ada SOP administrasi, keuangan, operasional, pemasaran, SDM. Dengan tambahan TI dan kesehatan keselamatan kerja. Kalau di tempatnya Nana, itu karena kita berhubungan dengan listrik dan mesin-mesin, jadi harus memakai HPD, alat pelindung diri. Kayak di dalam ruangan menjahit, kita wajib pakai alas kaki. Oke. Jadi gimana tadi yang PD udah punya SOP? Kira-kira SOP-nya udah bener belum? Oke, kita benerin hari ini ya. Biar nanti pulang dari sini kita langsung melesat bisnisnya. SOP-nya bagus-bagus semua. Pertama ngapain benerin SOP? Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi proses. Kita bayangin, merem dulu. Aku mau benerin SOP masak donat. Oke, kita bayangin dulu masak donat. Nah, biasanya aku gitu kalau misalnya mau membenarkan SOP. Kemudian pembentukan tim. Masak donat ini masa harus ownernya sih? Bisa nggak sih kalau masak donat ini dia aja gitu? Pembentukan tim. Kemudian pengumpulan informasi. Coba dari yang biasanya masak donat, sini aku tanya masak donat itu ngapain aja? Aku tulis. Oh, ternyata ada 50 langkah memasak donat. Misal gitu ya. Terus kemudian menyusun draftnya. Oke, sudah disusun 50 langkah tadi, ditulis semuanya dengan bahasa yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Kemudian direview dan divalidasi. Oke, ayo kamu masak. Orang yang tadi biasanya masak donat, dia disuruh ngeliat. Orang yang gak bisa masak donat, yang belum pernah masak donat, dia disuruh bikin donat dari SOP yang kita bikin. Berhasil nggak donatnya? Kalau dia bisa bikin donat, berarti SOP-nya berhasil.
Kemudian uji coba ini tadi ya. Nah, kemudian di finalisasi pengesahan. Kalau misalnya berhasil, oke, kita finalisasi. Oh, ini kayaknya perlu di touch up di kalimat ini, perlu ditambahin waktunya ini. Nah, oke, difinalisasi, kemudian disahkan, kemudian disosialisasi pelatihan. Aku mau bikin, kalau kemarin satu orang satu loyang donat isi 12, sekarang aku mau bikin 1000 donat. Berarti aku butuh berapa orang? Berarti aku butuh berapa orang yang aku latih untuk mengerjakan SOP ini. Gitu. Terus kemudian setelah sosialisasi kita implementasi. Oke, ternyata butuh 10 orang buat bikin 1000 donat. Yang satu sudah di training, yang 9 belum di training, sudah disosialisasi. 9 orang ini mengerjakan langkah membuat donat. Kemudian kita monitoring nih dari yang orang yang bisa bikin donat tadi, satu orang tadi, dia memonitor. Bagus mengembang gitu. Wah, ini celupnya kurang dalam, icing sugarnya harus dalam lagi biar toppingnya melimpah, misal gitu. Terus kemudian kalau sudah evaluasi dan direvisi jika diperlukan. Kalau tidak ada diperlukan, berarti SOP itu sudah disahkan. Bikin donat. Oke, gitu ya. SOP produksi mah gampang, Mbak. Yang sulit SOP marketing nih. Mana algoritmanya berubah-ubah mulu, gitu kan? Ya itu tantangan, gitu ya. Jadi ketika kita sudah membuat SOP draft awal, kalau ada penyesuaian itu lebih mudah dibandingkan kita nggak punya SOP sama sekali. Oke, step by stepnya ini tadi ya. Keterangannya, terus tips libatkan pengguna. Jangan bikin SOP sendiri yang kita nggak bisa caranya. Contoh, aku pemilik bisnis owner, toko donat. Tapi aku tuh sebenarnya nggak bisa bikin donat kayak saya. Saya tuh pemilik rumah produksi Nana Baby Carrier. Pekerjaan mayoritas pekerjaan di sana tuh menjahit. Saya tuh nggak bisa jahit. Blas. Apakah pemilik bisnis itu harus bisa mengerjakan teknis bisnisnya? Tidak, sama seperti saya. Ya kalau kamu bisa, kamu aja. Gitu. Jadi ketika kita membuat SOP, libatkan pengguna. Siapa sih yang pakai SOP kita? Terus yang selanjutnya, gunakan bahasa yang sederhana. Hindari istilah-istilah jaksel. Oke? Kita pakai istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. KBBI. Oke? Oke. Terus kemudian kita bikin visualisasi proses. Kalau bisa. Contoh, mengembangnya tuh harus seberapa sih donat itu? Gitu. Di foto, kasih garisan. Ternyata mengembangnya dari yang tadinya 5 cm jadi 10 cm. Kalau belum 10 cm berarti belum sesuai SOP. Kalau tidak bisa mengembang lagi berarti masuk reject. Gitu. Terus buat SOP yang realistis. Jangan ngadi-ngadi. Gimana sih Bu Henti, masa aku disuruh live Shopee 24 jam? Bu Henti ngadi-ngadi. Itu SOP yang tidak realistis. Jadi kita harus membuat SOP itu realistis. Jaga agar SOP tetap up to date. Kemarin kita udah live Shopee. Live Shopee-nya itu kalau dari Shopee anjurannya 3 jam. Ternyata setelah makin kesini diminta 24 jam harus live. Wah, kita nggak bisa kalau cuma satu orang yang nge-live. Berarti kita harus ngapain nih? Berarti di-update SOP-nya. Kemudian mudah diakses. Mbak, taruh mana SOP-mu? Yang banyak itu tadi gitu. Itu ditaruh di bagian OKR, di mana karyawan setiap hari membuka untuk lembar kerja itu, untuk panduan bekerja dan untuk melaporkan hasil kerja. Kayak mana itu, Mbak? Ini. Mari kita buat sekarang ya. Sebelum kita bikin SOP, ini lanjutan aja, SOM. Jadi kalau misalnya SOM itu standar operational management. Manajemen itu harus distandarisasi juga. Kalau buat UMKM kayak kita, gitu. Sebenarnya standar operational management itu sama, hampir mirip dengan SOP. Cuma bedanya di ranah pengambilan keputusannya aja. Boleh nggak kepala produksinya ngambil keputusan?
Oke, sekarang kita bikin produk. Contoh nih. Punyanya siapa nih? Marvera, permen jeli lidah buaya. Oke, Mas siapa namanya? Mas Nanang. Cuma satu ini aja ada atau ada produk lain? Banyak produk. Kepala produksinya boleh nggak mengusulkan, oke, kita bikin permen jeli lidah buaya 5.000 pieces seminggu. Tiba-tiba. Boleh nggak? Iya, betul. Jadi keputusan ada di ranah owner. Semua orang di perusahaan bebas mengusulkan pendapat, tapi keputusan harus di ranah owner. Di mana keputusan itu ada di sini. Ring. Kok kebetulan berdua ini suami istri. Jadi kalau tidak selesai di kantor ya kita bawa di pojokan. Gimana? Tadi, jangan gitu. Nanti kita ketahuan. Tapi di sisi perusahaan, mereka berdua ini tetap menjadi sepasang profesional. Manggilnya tetap Pak Adi, baik Bu Henti, ini tetap bawahan saya, hari atasannya. Meskipun gajinya ini nanti disetorkan ke istrinya juga. Jadi double-double. Oke, tapi ranah keputusan ada di level tertinggi, SOP ya. Kemudian bagian ini memfiltrasi. Gak boleh tiba-tiba staff usul, Mbak, banyak loh yang nanya di live kita, ada gak sih gendongan yang bisa hadap keluar tapi anaknya digendong ke belakang? Gimana? Gitu kan? Terus di sini tim ini mereka sudah punya value karena ini tim manajer ya. Mereka punya value perusahaan. Mereka tahu bagaimana safety-nya menggendong. Maka usulan dari staff yang di live ditanya-tanya tadi itu nggak akan sampai ke saya. Why? Kok? Kenapa Mbak? Karena kalau misalnya itu sampai malah nambah pikiran nggak sih? Kita sebagai business owner. Ya, jadi itulah pentingnya level manajerial. Oke, dari sini itu kan tadi ranahnya dari bawah ke atas, ngambil keputusan dari usulan. Sekarang kita ngomongin alur komunikasi dari atas ke bawah. Boleh nggak Bu Henti tiba-tiba manggil Dek Sekar tim gudang, nyuruh-nyuruh? Kenapa Bu? Nggak boleh Bu? Karena ada manajerialnya. Betul, karena ada manajerialnya. Karena kalau Bu Henti yang nyuruh, dia pasti shock. Aku ditegur sama owner. Gitu. Tapi kalau yang menyampaikan itu tim manajerial, mereka akan menerimanya dengan oke, bisa diterima. Gitu. Tapi nek ujuk-ujuk Bu Henti, wah aku dipanggil Bu Henti, mungkin nanti mereka akan shock. Itu juga yang nantinya akan menjadi filter. Kan kita business owner tuh biasanya mentalnya agak breakdance gitu ya. Dilapori, ini Mbak sekarang lagi happening, meta perubahan algoritma, iklannya jelek, habis itu Shopee lagi gini-gini maintenance, TikTok juga habis merger jadi penjualannya jelek, habis itu live gak ada yang nonton, habis itu ini, habis itu, oke stop. Ya, kadang-kadang kita business owner tuh agak nggak bisa merespon dengan baik apa yang ada gitu. Jadi kita juga membutuhkan orang ini untuk menetralisir energi kita. Kalau kayak gitu tuh aku biasanya marah nggak sih? Gimana sih kalian bisa nggak sih kerja gitu kan? Tapi kalau ada level manager itu kita bisa membuat hal ini menjadi lebih turun tensionnya. Contoh nih, dari staff ngusulin desainnya jelek. Terus aku bilang, jelek. Kalau misalnya aku yang ngomong ke tim staff bilang jelek gitu, dia besok berangkat kerja nggak kira-kira? Anak sekarang nih tercederai mental health-nya. Nah, aku butuh ini. Kata Bu Henti, desainmu nggak sesuai sama brand identity. Ya, mereka bilangnya gitu nanti ke tim. Jadi lebih soft, padahal jelek. Dan kan kita business owner kan kadang-kadang tuh hemat waktu, hemat energi gitu ya. Bu ini jelek amat gitu.
Tapi jeleknya kita tuh si manajer udah tahu karena emang nggak sesuai sama brand identity. Oke, next lanjut. Dari tim manajerial biasanya di breakdown lagi kecil banget sampai sini. Ini tuh ada aku paling atas ini menjadi CMO. Kemudian CMO ini ada 2 orang di bawahnya, ada Ella sebagai marketing leader, ada Diki sebagai sales leader. Kemudian di bawah marketing leader ini ada Lala. Kemudian di bawah Diki ini ada Lili. Dan semua itu tidak pasti. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oh, perusahaan tuh nggak butuh nih yang kayak punyanya di tempatnya Mbak Henti gitu. Ya udah nggak usah ada gitu. Tapi harus ada hierarki komunikasi, struktur organisasi. Oke, selesai. Mari kita praktek. Udah jam 11. Boleh ini teman-teman yang nggak bawa laptop, nggak bawa tab, bawa HP, bawa buku, boleh ditulis di buku ya. Kita akan praktek contoh ini, link contoh manajemen dulu. Karena ini basicnya, kita harus punya struktur organisasi. Oke, dashboard. Siapa yang di sini selama 1 tahun udah punya dashboard bisnis? Aku 1 tahun ini mau ngapain? Nggak tahu. Aku hari ini juga masih bingung aku mau ngapain. Ya udahlah, aku nggak ngapa-ngapain aja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Oh lah tak tutup. Tapi itu kan udah ikut bis. Harus punya jadwal. Aku hari ini mau ngapain? Oke? Aku hari ini harus kemana? Aku hari ini ada apa? Gitu. Oke, plan 1 tahun 2025. Link tim. Jadi di Nana itu ada timnya yang bagian manajer. Sekarang teman-teman tulis di kertas teman-teman. Tulis 4 pilar. Manajer keuangan, manajer produksi, leader marketing, leader sales, manajer human resource. Tulis ini, terus kemudian di PIC-nya ditulis namanya. Kalau namanya masih Siva ya tulis aja Siva. Gitu. Semuanya boleh. Nggak apa-apa, karena nanti Siva yang itu di HR akan diganti oleh orang yang baru. Tulis dulu ya. Ya. Oke. Sudah? Ayo semangat, tulis. Kalau masih nama lengkap, nggak apa-apa. Henti, keuangan, Niki, produksi, Mawati. Asli nih ya sawong. Oke, sudah? Jangan lama-lama nulisnya, jangan kebanyakan pikir. Jangan diada-adain, jangan berhalusinasi ya. Kayaknya bentar lagi aku akan menemukan orang dengan nama Andi untuk mengisi bagian HR. Jangan. Kalau belum ada, tulis nama sendiri. Jangan ngajakin teman di sebelahnya buat jadi timnya loh ya. Piye nek kowe wae sing dadi timku. Wah, jangan. Oke, sekarang kita belajar di manajemen finance dulu. Karena kita akan mempelajari tentang darahnya perusahaan. Kalau nggak punya uang, ya nggak bisa berjalan. Oke, fokus. Ini saya jelasin dulu, nanti kalau nggak dijelasin nggak bisa ngisinya. Wes download kyo, apa tuh maksudnya ngono ta? Jadi kita akan belajar tentang OKR Finance. OKR ini di Nana adalah Objective Key Result. Di mana tim manajernya Nana itu udah nggak pakai SOP lagi. Kita pakainya hasilnya. Kenapa? Karena mereka bisa lebih luwes. Contohnya nih gini. Hasil kita akan ngomset sekian miliar, gitu kan? Di mana aja mereka yang atur. Caranya bebas, hasilnya ini. Nah, itu yang disebut dengan Objective Key Result. Tapi kalau SOP itu di level paling teknis. Kenapa? Karena harus gitu, nggak bisa dinego prosesnya. Kalau di level manager, caranya bebas lah, sakarepmu. Ngelonglongi pikiranku, yang penting hasilnya sama. Oke? Nah, biasanya di dashboard forecasting itu di Nana ada yang namanya forecasting alias peramalan tahun ini dan tahun depan dari data tahun lalu dengan rumus time series dekomposisi.
POI times S dekomposisi itu adalah rumus akuntansi. Boleh nanti kalau yang aku nggak punya data, ngumpulin dulu data 1 tahun, baru bisa dimasukkan ke rumus time series dekomposisi. Kalau belum punya data penjualan 1 tahun, nggak bisa bikin forecasting. Siapa di sini yang sudah punya data tahunan? Oke, berproses ya. Nanti kita bikin supaya bisa bikin peramalan. Nah, di peramalan ini biasanya banyak banget komponennya. Ada HPP, biaya, operasional. Operasionalnya juga banyak banget. Ada listrik, internet, pakai data, servis alat, BBM, biaya, konsumsi air galon dan snack, marketing, brand relation. Nah, tuh banyak banget. HRD ada gaji, THR, bonus, ragam, upgrade, skill, farmgate, legalitas merek. Wah, tenan cah jebule komponen nih. Ini semua di SOP-in. Oke? Terus kemudian di bagian HRD, kita pecah satu persatu. Biasanya ngurusinnya gaji. Terus kemudian bonus. Bonus THR. THR sembako, seragam, merchandise, BPJS, farmgate, coaching, upgrade skill, P3K. Coaching, upgrade skill itu di budgeting. Jangan tiba-tiba, aku pengen ikutan kelas yang ini. Gitu. Kelasnya harganya 5 juta. Untung ini gratis ya, Mas Imam ya, luar biasa. Dan insightful. Biasanya kalau event-event kayak gini tuh lebih dari puluhan juta kelasnya. Bayangin, dapat gratis tuh rezeki. Terus next, ada marketing nih. Nah, di marketing ini juga ada keterangannya. Apaan aja nih pekerjaannya. Kelas online, giveaway, sampel gratis, gendongan keliling, sponsorship, iklan, giveaway, operasional event, foto video, program voucher, cashback, free produk, gratis ongkir, dan lain-lain. Admin marketplace yang di luar kendali kita ya. Nah itu. Kemudian ada operasional juga ditulis semuanya. Produksi, kalau diproduksi semuanya harus jelas. Dari total omset, anggaran belanjanya berapa, jenis produknya berapa, jumlah taksirannya harus jelas, nama produk yang diproduksi juga harus clear. Nggak boleh ngarang sama sekali karena ini based on data. Maksudnya based on data adalah gini. Mana yang produknya ada banyak? Soikui punya siapa Soikui? Nah, Mbak siapa namanya? Mbak Ayang. Mbak Ayah. Mbak Ayah punya Soikui. Mbak Ayah tahu nggak paling best seller yang mana? Yang mana Mbak? Nah, itu produk yang best seller, maka diproduksi paling banyak. Jangan sampai ownernya by feeling, aku nggak suka yang ini, tapi ini best seller, aku sukanya yang maca. Yaudahlah kita bikin maca aja 1000. Ya, gitu. Tinggal ngopo. Nek gur ownernya sing suka, karena bisnis itu based on customer. Jadi kalau misalnya customer tidak menyukai, ya tidak akan terjadi jual beli. Nih, diproduksi nggak boleh ngarang ya, based on data. Next, kerjaannya admin, finance. Ngapain? Ini pekerjaannya. Menyajikan laporan keuangan dengan akurat, mengumpulkan laporan administrasi, bla 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 sampai bawah. Dikerjakan setiap hari. Ada yang sudah punya list pekerjaan seperti ini? Hasilnya nanti dilaporkan di grup WhatsApp manajemen. Nih, kecil amat ya. Hasilnya nanti dilaporkan di grup WhatsApp seperti ini. Jadi dari daily yang di sana, kalau sudah dikerjakan, biasanya mereka akan report di grup WhatsApp real time dengan centang. Oh ini udah. Gitu. Boleh nanti aku. Boleh nanti aku share ya. Terus kemudian weekly. Kan ada pekerjaan yang kita lakukan nggak tiap hari juga. Nah itu disebut dengan pekerjaan weekly. Finance weekly-nya cuma satu, yaitu weekly report. Jadi weekly report ini fungsinya untuk ngecek apakah minggu ini sama dengan minggu kemarin. Oke, next. Nah ini monthly activity-nya, yearly. Kalau 1 tahun sekali itu ngapain? Gitu ada. Terus yang selanjutnya ada ngurusin ads, ngurusin zakat. Nah itu, udah ada rumusnya, nanti tinggal dimasukin aja. Oke, next kita masuk ke OKR produksi.
Dari dashboard, ini ada kriterianya secara umum. Jadi teman-teman nanti bisa, aku bingung nih mau milih manajer produksi harus orang yang kayak gimana gitu. Nah, ini ada panduannya ini, tapi tetap disesuaikan dengan bisnis teman-teman ya. Jadi nggak bisa, wah aku podo nih Mbak Henti adik Mbak Henti, cowok ganteng, nggak bisa. Itu hanya ada satu di dunia ini. Terus fungsinya sampai bawah, kualifikasinya, ini job desk pokoknya ada 9. Terus kemudian ada SOP-nya di situ. Nah, biasanya gini, SOP. Kalau di Nana, ini SOP-nya udah banyak banget, tapi ini saya pilihin 3 aja. Soalnya nanti kalau bikin yang sebanyak itu, buat yang belum pernah bikin SOP kan syok ya kan? Gitu. Oke, kita buka produksi gudang bahan baku SOP-nya, kita cek dulu di purchasing. Semua filenya Nana itu based on Google dan gratis. Jadi kalau teman-teman, Mbak aku pengen memanajemen timku supaya bagus, aku harus bayar berapa? Nggak usah bayar, gratis, pakai Google aja. Google Sheet bisa, Google Doc bisa. Oke, jadi di SOP gudang itu seperti yang saya sampaikan tadi. Semuanya harus ditulis dengan jelas, harus clear, bahasanya harus mudah dimengerti. Nah, ini contoh dari SOP tim operasional ya. Tim purchasing, sorry. Tujuannya disahkan apa, kemudian definisi ruang lingkup, prosedur pelaksanaan penanggung jawab, dan lain sebagainya sampai bawah. Contohnya seperti ini, penulisan SOP-nya. Oke, kita balik lagi ke OKR yang pencatatan barang masuk. Nah, di pencatatan barang masuk ini ada file pendukungnya, boleh di-scroll ke bawah. Nah, contohnya dengan perhitungan fisik, itu menggunakan lembar kerja barang datang. Di bagian link ini, biasanya di-attach dokumen yang digunakan untuk mencatat barang masuk gudang. Ada linknya, dan linknya ini di-attach juga di bagian sini, OKR produksi. Begitu. Oke, kita kembali ke CEO, file. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang SOP? Gimana Mbak? Yang Mbak Henti jelaskan kan yang sudah punya manajemen. Kalau pengalaman saya pribadi yang masih karyawan 1 atau 2 yang masuk dari owner ke produksi, itu setahu saya namanya SOP itu kan harus detail. Betul. Nggak cuma kadang satu karyawan itu kan dari produksi, habis itu ke cleaning, habis itu layani customer. Nah itu kan SOP-nya masing-masing. Gimana cara menerapkannya? Maksudnya pengaturannya itu seperti apa? Oke. Itu dulu sebenarnya ada 7 juga. Jangan banyak-banyak. 7. Oke, gimana caranya pengaturannya kalau misalnya kita sendiri masih business owner, kita jadi HR, kita jadi finance, kita jadi marketing, kita jadi sales, kadang-kadang kita juga belanja ke pasar. Terus pengaturannya gimana? Mengaturnya. Nah, itu yang disebut dengan menjadwalkan. Jadi, di tim Nana Baby Carrier itu ada jadwal daily, ada jadwal monthly, ada yearly. Dimana pekerjaan daily kita itu sudah diatur jamnya. Wah, ini mohon maaf ya, aku nggak membawa. Tapi mereka biasanya udah punya timeline. Jadi dari jam 7, setengah 8 mereka datang, ngapain, sampai jam 10 istirahat, mereka ngapain, udah punya checklist. Oh, file ini yang harus aku isi, file ini yang harus aku kerjakan, aku harus ngecek ini gitu. Udah punya checklist. Syaratnya satu, harus tahu job desk-nya. Kalau udah tahu job desk-nya, dijadwalkan. Kalau sudah dijadwalkan, dievaluasi. Jadwalnya efektif nggak dilakukan? Kalau efektif, lanjut. Gitu. Oke, Mbak? Oke. Di Matrix All-in-One, ini adalah cara termudah untuk mengeluarkan unek-unek kita sebagai business owner dalam membuat SOP. Oke. Saya beri waktu 15 menit. Boleh ditulis, boleh diketik di HP, boleh ditulis di buku. 15 menit, tidak boleh ke distract, tidak boleh ngobrol, harus fokus sama bisnisnya mau dibawa kemana. Kalau ada 15 menit ini ngobrol sama tetangga, taruhannya bisnisnya. 15 menit ini adalah titik balik mengembangkan bisnis
secara praktis dengan menggunakan matriks. Ini yang sering saya lakukan ketika saya udah overload, wah iki oke menteng kudu tak garap. Nah, saya menggunakan matriks. Matriks ini bisa digunakan kapanpun oleh siapapun, terutama business owner ketika sedang overthinking. Sekarang nih di sini pasti udah banyak nih yang overthinking pengen segera action. Aku segera ini gitu kan. Nah, sebelum kita action, kita tulis dulu. Panduan mengisinya cukup mudah. Tulis semua yang Anda pikirkan tentang semua pekerjaan yang dilakukan dalam bisnis Anda selama 15 menit tanpa jeda. Oke? Nggak boleh mikirnya terlalu lama. Ke toilet dulu, nggak boleh. Oke? Ada yang mau ke toilet dulu? Sebelum 15 menit kita persilahkan untuk ke toilet dulu. Nggak ada ya? Oke. Terus pekerjaan ditulis satu jenis. Tidak boleh menggunakan kata dan atau. Nggak boleh ya. Contohnya, pagi hari datang, menyapu dan mengelap. Nggak boleh. Menyapu ya menyapu, mengelap ya mengelap. Membalas chat customer dan mengupload video story nggak boleh. Membalas ya membalas, mengupload ya mengupload. Oke? Tidak boleh menggunakan kata dan atau. Setelah 15 menit, susun berdasar kategori penting mendesak, PIC-nya orang lain, dan level paling rendah, dan waktu yang dikerjakan itu daily. Kemudian, 10 pekerjaan paling atas ini yang paling urgent untuk dibikin SOP-nya. Oke? Oke. Nggak mulai duwe 10 SOP ya dah? Iya, gitu. Oke, kita tulis sekarang. Yang mana? Yang ini. Ini. Ya itu nanti. Kalau udah 15 menit. Jadi 15 menit ini kita gunakan untuk menulis semua pekerjaan yang ada di bisnis kita. Baik itu kita kerjakan sendiri, baik itu dikerjakan oleh orang lain. Semuanya tulis aja. Oke? Ya, gimana Pak? Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ya. Udah tahu jenis pekerjaannya? Jangan-jangan bisnis owner ngerti jenis pekerjaannya malah. Contoh jenis pekerjaannya seperti ini. Oke, saya jelaskan tentang jenis pekerjaan terlebih dahulu. Siapa di sini yang bisnisnya fashion? Fashion dulu ya, fashion. Fashion ada? Oke. Fashion ada jenis pekerjaan memotong kain pasti. Nah, itu jenis pekerjaan memotong kain. Kuliner ada jenis pekerjaan menyiapkan bahan baku makanan? Ada? Itu jenis pekerjaan. Oke? Oke, silahkan dikerjakan 15 menit, saya set timer dulu. Boleh? Minta tolong di set timer ya, 15 menit. Tolong hadirkan jiwa. Gimana, Bu? Ya. Apa? Level. Oh, level itu nanti aja. Nanti saya jelaskan setelah jenisnya dikerjakan. Nanti baru saya jelasin cara nyusunnya. Oke? Oke, saya ingatkan sekali lagi yang mau ke toilet silahkan ke toilet dulu karena 15 menit ini benar-benar krusial menentukan bisnis masa depan teman-teman. Ditentukan 15 menit ini. Gimana? Penulisannya dalam bentuk kalimat atau numbering? Numbering, boleh numbering. Jadi jangan cerpen ya. Bullet numbering. Lebih bagus numbering karena kita bisa tahu berapa banyak pekerjaan yang harus kita bikin SOP. Oke? Oke, yang pertama di bullet dulu, jangan di numbering dulu karena numberingnya nanti kita akan numbering saat di 15 menit yang kedua. Oke, teman-teman semuanya sudah siap? Are you ready? Oke, yang butuh silence, ada yang butuh silence? Oke, kita silence aja 15 menit ini ya, teman-teman. Silakan fokus, jangan nanya ke temennya. Sudah siap, Mbak timer? Oke. Dimulai dari sekarang, baca bismillah dulu. Bismillah. Oh ya, for your information, sekedar mengubah mindset kita dari pedagang menjadi pebisnis adalah ketika kita dihadapkan dengan sebuah problem, jangan menganggap itu jadi masalah yang besar, tapi itu challenging supaya kita bisa lebih mudah menjalani bisnis.
Nggak pengen kan bisnis sulit terus. Kita kan pengen bisnis ini jadi lebih mudah. Jadi aku pengen nanti teman-teman pulang dari sini lebih rileks pikirannya, lebih enjoy menjalani bisnis. Karena kalau pikirannya itu capek, ruwet, sumpek, mumet, bisnisnya juga akan seperti itu. Oke, waktunya habis. Kalau di Nana tuh ada, coba dibuka OKR di bagian matriks paling belakang. Ini matriks marketingnya Nana. Ada berapa Mbak? 871 pekerjaan hanya untuk tim marketing saja. Tim marketing saja. Nah, itu belum termasuk tim produksi, HR, dan finance. Artinya apa? Ketika kita sekarang ini kecil, segera bikin SOP. Sebelum banyak kayak saya. Nih, saya mikirnya bertahun-tahun. Enggak, cepet kok bikin SOP tuh. Apalagi sekarang ada ChatGPT. Nah, kita gunakan fasilitas itu untuk membantu kita dalam pembuatan SOP. Oke? SOP berjalan semuanya. Jadi ada hal-hal yang ini nambah orangnya mengerjakan hal yang sama. Berarti SOP-nya kan untuk orang itu nambah. Bisa jadi A dan B admin marketplace, pekerjaannya sama admin marketplace job desk-nya. Cuma SOP-nya beda antara si A dan si B. Gitu juga bisa jadi. Artinya apa? Artinya SOP-nya juga beda. Oke. Kalau yang pakai Excel dan menggunakan template dari saya, ini akan lebih meringankan. Silahkan dinomori ya pekerjaannya, kemudian ditulis mana yang paling penting dan mendesak untuk dikerjakan sekarang. Pilih aja. Di sebelah sini. Nah, level penting mendesak. Tulis PM gitu. Yang PM yang harus dikerjakan dan sekarang. Di situ. Kalau yang nulis pakai kertas, ya di sebelahnya aja. Strip PM, strip PM, strip PM gitu. Yuk, 5 menit ya. Mbak, set timer lagi Mbak, 5 menit. Apa tadi yang kondisional? PM, penting mendesak yang harus sekarang. Berapa tadi? Terserah. Kondisional Biar bebas, boleh. Yang harus dikerjakan sekarang, penting dan mendesak. Nggak bisa besok. Kalau semuanya PM gimana Mbak? Ya ditulis aja karena business owner yang paling mengetahui bisnisnya. Tulis aja. Mbak, gimana kalau yang paling mendesak itu strategi? Jangan membuat strategi menjadi job desk. Kenapa? Karena kita nggak mungkin kan, aku mau mandi strateginya gimana? Jadi, job desk itu adalah hal teknis. Oke? Nah, karena job desk itu adalah hal teknis, yang kita pikirkan bukan bagaimana caranya, strateginya kita mandi. Contoh nih, kita lagi camping, bayangin aja dulu ya, ini sebagai analogi mudahnya, kita lagi camping, pergi ke luar kota, ya kan, di sana kamar mandinya cuma satu, bergantian, nggak ada shower, biasanya mandinya pakai gayung. Terus kemudian ganti bajunya di mana, mandinya pakai apa. Nah, itu memikirkan strategi. Oke? Itu tidak perlu kita pikirkan sekarang. Tapi yang mau kita kerjakan sekarang adalah bagaimana caranya kita mandi. Ya, caranya kita mandi adalah melepas baju, kemudian menggebyurkan air, pakai sabun, gebyur lagi, anduan, pakai baju. Nah, itu adalah teknis. Bisa dibedakan antara teknis dan strategi? Kalau strategi itu kita belum melakukan, jadi kita masih duduk gini. Aku meh adus. Nah, itu strategi. Tapi kalau teknis, aku adus. Gitu, oke? Oke. Yang masih ada strategi di tadi tulisan banyak itu, silakan dicoret. Ayo, 1 menit menghilangkan kata strategi. Gak ada ya? Kalau ada silahkan dicoret. Membuat strategi launching, nah itu coret aja.
membuat strategi mencelup dengan teknik yang baru. Wah, aku riset aneh malahan. Coret aja. Oke ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai kita masuk kualifikasi yang selanjutnya di bagian matriks. Oke. Kita akan mengklasifikasi berdasarkan waktu. Waktu ini ada daily, weekly, dan monthly, yearly. Ada 4 klasifikasi. Daily ditulis dengan D, weekly ditulis dengan W, monthly ditulis dengan M, yearly ditulis dengan Y. Tidak boleh ada pekerjaan yang ditulis yo iki daily, yo iki monthly. Nah, nggak boleh. Harus tegas dari awal. Oh, ini pekerjaan daily. Oh, ini weekly. Oh, ini monthly. Oh, ini yearly. Nggak boleh. Yo, iki sebenarnya daily sih, tapi tak kerjakan seminggu sekali ya apa-apa. Nggak boleh gitu ya. Karena kita mau menciptakan behavior tertib. Daily, weekly, monthly, yearly. Harian, mingguan, bulanan, tahunan. Silahkan ditulis di sebelahnya D, Y, M, W. Jadi kayak pengadaan bahan baku. Oke, kalau pengadaan bahan baku itu kan waktunya insidental. Jadi tambah satu kategori lagi, namanya I. Insidental. Wah, aku mau endorse kapan-kapan lah I. Semakin menuju ke ranah I, semakin besok-besok aja. Betul. Semakin insidensial itu semakin besok-besok aja. Oke, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Pekerjaan yang tidak dilakukan setiap hari masuknya ke weekly ya. Contoh, aku seminggu 2 kali, itu weekly. Lembur termasuk insidensial. Pre-order termasuk insidensial. Meskipun open PO-nya setiap hari. Ya, insidensial. Karena kan orderannya masuk tidak setiap hari juga. Kalau masuk setiap hari disebutnya daily. Nanti pulang-pulang sampai rumah langsung, Pak tak ceritani, aku mau pelatihan. Saiki kowe gawe iki, ngono iki. Kowe gawe iki. Ayo tak tunggoni. Saya biasanya gitu. Kalau sama suami, Pak aku habis pelatihan. Pelatihannya ini. Terus disuruhnya bikin ini. Nah, kamu bikin ini, aku bikin ini ya. Nanti kita collab. Nah, gitu biasanya. Oke. Cukup, selesai. Sudah selesai semuanya, kita masuk kategori yang selanjutnya ya. PIC. Oke. Tulis namanya orang yang melakukan pekerjaan itu. Sekarang. Kalau tadi ada 70, ya tulis nama. Untuk 70 orang itu siapa aja? Gimana? Nama aja. Misalnya Henti, ya tulis Henti gitu. Cinta ya cinta gitu. Yang melakukan bisa bergantian berarti 2 orang juga ditulis, misalnya 2 orang. Ya, betul. Enggak boleh double. Harus 1 orang 1 PIC 1 job desk. Menghindari double job di matrix. Nah, kenapa harus 1 orang 1 job desk? Karena nanti kalau UMKM nih biasanya uangnya siji tapi gaweane akeh tenan. Nah itu, jadi kita harus memisah. Oh, kalau sekarang masih aku, ya nggak apa-apa, tulis aja Siva semuanya. Dari belanja sampai jualan, sampai upload, boleh. Tulis semuanya, nggak apa-apa. Seadanya sekarang. Oke? Real, kondisi real. Misalnya yang mengerjakan prosesnya itu sama, tapi beda orang, gimana? Maksudnya 2 orang kan berbeda, tapi yang mengerjakannya itu sama. Ya, pekerjaannya sama. Iya, boleh. Itu namanya 2 gitu. Namanya 2, betul. Jadi untuk yang sudah punya tim dan pekerjaannya sama nih, contohnya tim offline store gitu ya, yang punya offline store. Kemudian pekerjaan di offline store itu 24 jam. Sama kayak saya. Saya sebenarnya punya pekerjaan live di Shopee 24 jam. Tapi nggak mungkin kan 1 orang. Nah itu kan ada banyak orang. Jadi ya masing-masing orang
dikasih job desk. Kalau misalnya sekarang terlalu banyak namanya, tulis aja tim. Tapi nanti sampai rumah harus dipisah, benar-benar dipisah. Itu kenapa ada 800? Karena timnya juga banyak. Oke, kalau yang harus dikerjakan sendiri, tulis nama diri sendiri. Jadi misalnya nih, beli bahan baku, Henti. Aku nggak bisa percaya sama orang lain. Jahit, Henti. Upload di Shopee, Henti lagi, gitu. Boleh. Tapi kalau udah ada orang, boleh dituliskan nama orang yang mengerjakan saat ini. Oke, sudah selesai? 5 menit ya. Apa kebanyakan? 3 menit. 3 menit. Oke, kalau sudah selesai di menit yang sekarang kita akan menuliskan level rendah ke tinggi. Level rendah itu bisa dikerjakan yang sebenarnya dia itu anak baru, magang, staff. Nah, level rendah. Level tinggi harus dikerjakan manajer atau owner. Oke? Untuk level rendah kasih kode R. Untuk level tinggi kasih kode T. Silahkan dikerjakan. Di sebelahnya level, tadi kan udah penting mendesak ya. Nah, di sebelahnya penting mendesak dikasih T atau dikasih R. R untuk yang rendah bisa dikerjakan di level staff. T untuk yang di level tinggi, yang ngerjain harus ownernya atau manajer. Mbak, kalau ini ada gambaran ya, Mbak, kalau misalnya negosiasi masukin ke toko itu harus ownernya atau staffnya. Kalau ada staffnya yang mampu ya staffnya, kalau tidak ada staffnya yang mampu ya ownernya. Jadi di penulisan kategori saat ini tuh berdasarkan real time, bagaimana cara kita memandang bisnis kita. Oke? Real time-nya dulu. Habis ini baru kita bikin jadi mudah. Ingat ya, business owner itu prinsipnya kalau ada yang bisa dikerjakan orang lain, kenapa harus aku? Kalau masih, wes lah aku wae daripada aku bayar uang, tapi dewe ora digaji. Ada yang masih kayak gitu? Jangan ya. Jangan. Jadi business owner itu harus berpikiran bahwa oh kalau bisa orang lain ya orang lain aja deh yang ngerjain. Aku tak mikirin yang lebih penting gitu. Oke, sudah? Oke, silahkan dibaca dengan detail. Tulisan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dibaca. Kemudian dipilih selama 1 menit setelah membaca, dipilih 10 poin. Di mana dalam kalimat itu kategorinya ada PM, ada R, kemudian ada PIC yang bukan nama teman-teman, kemudian waktunya daily. Jadi kategori yang 10 itu PM, R, D, nama orang lain, itu ditulis di lembar yang baru. 10 pekerjaan, silahkan. Udah ketemu? Pilih 10 aja. Wah, pinter-pinter ini kayaknya kelas ini Mas Imam. Habis ini omsetnya langsung triliunan kayaknya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sudah, kalau sudah langsung kita masuk ke template SOP. Sudah saya share juga ke teman-teman. Kita akan membuat ini dengan prompt aja. Oke? Kita kan kaum setengah-setengah. Setengah milenial, setengah Gen Z, ya kan? Basicnya kita harus dapat, kemudahannya harus kita miliki. Tulis nama perusahaannya apa, kemudian judul dari SOP-nya dari divisi apa. Contoh yang sudah ketemu 10 tadi siapa? Mbak siapa namanya? Natia. Mbak Natia, oke. Nomor 1 yang paling urgent dari 10 yang dipilih? Membuka outlet, membersihkan outlet luar dan dalam, menata outlet, bahan baku, kemasan, kursi, menyiapkan catatan uang kembalian, melayani pembeli, mencatat pembelian, mereka pembelian, menghitung uang omset, melaporkan data omset, kemasan dan bahan, membersihkan area outlet luar dalam, mematikan lampu, melepas selang gas, mengunci outlet. Oke.
Dari 10 pekerjaan, mana yang paling urgent? Urgent di perusahaan itu biasanya berhubungan dengan uang. Jadi mana yang paling urgent adalah mana yang berhubungan dengan uang. Boleh, silakan. Dari satu kegiatan ini tadi ya? Iya. Mereka pembelian. Mereka pembelian. Oke. Oke, jadi siapa? Natia. Bu Natia bisa memasukkan logo perusahaannya di sini, kemudian nama perusahaannya, standar operasional prosedurnya adalah divisi sales. Ya, dari 4 pilar namanya divisi sales, judulnya, nama bagian, kemudian judul SOP-nya itu diisi dengan melaporkan rekap pembelian. Begitu. Oke, silakan teman-teman tulis milik teman-teman sendiri. Masih ada yang bingung nih sampai di sini? Mbak, aku lost. Di tengah-tengah aku ketinggalan. Jauh. Ya? Kalau toko gimana? Divisi toko nggak apa-apa di toko gitu. Bisa manajer toko atau apa? Iya, namanya sales. Jadi kita menyetandarkan nama penyebutan sesuai dengan 4 pilar. Kenapa menyetandarkan nama dengan sebutan 4 pilar? Sales, marketing, kemudian HR, finance, dan produksi, karena di semua bahasa bisnis itu menggunakan itu. Kayak kalau laporan keuangan kita menggunakan bahasa omset, net profit. Nah, bahasa bisnis itu juga ada standarnya sama. Gitu, Mbak. Oke. Terus kemudian nama bagian dalam divisi, misalnya divisi sales, kemudian toko offline. Oke? Ya. Sudah, kemudian nomor dokumen ditulis aja nomor 1. Karena itu SOP pertama yang kita bikin dengan benar. Revisinya dicoret, tanggal efektifnya belum, karena belum kita uji coba dan lain sebagainya tadi seperti di Daur tadi. Kemudian halamannya nanti ditulis ketika penulisan SOP sudah selesai. Tujuan. Oke, kita sekarang buka AI, ChatGPT atau Gemini. Nah, saya biasanya pakai Gemini. Oke, sudah? Kita tidak boleh serta-merta mengcopy paste apa yang tertulis dalam hasil AI. Jadi kita perlu mereview ulang dan menyesuaikan dengan perusahaan kita. Tulis prompt-nya, tujuan SOP dari nama bagian dan divisi. Contoh, tujuan SOP gudang purchasing. Contoh lagi, tujuan SOP sales toko offline. Kalau sudah ada hasilnya, cepet banget kan bikin SOP itu ternyata kecil. Oke, pilih 3 paling relate dengan keinginan teman-teman. Biasanya kalau di Gemini itu kita ngetik tujuan SOP itu muncul semua. Definisi, prosedur pelaksana, penanggung jawab, muncul semua kan? Tinggal dipilih kalimatnya yang paling sesuai dengan tujuan kita membuat SOP ini. Oke, gampang banget kan? Bikin satu SOP nggak ada semenit. Yang tadinya 19 halaman, bisa jadi itu semakin ringkas. Karena dipecah menjadi per pekerjaan. Bisa jadi satu pekerjaan SOP-nya banyak. Contoh, SOP membuat donat. Nah, ngambil kalau lebih gampang dijadikan satu, bisa dijadikan satu dengan langkah alur yang sama seperti alur membuat proses, lebih bagus. Kalau misalnya bisa dipisah, dipisah-pisah. Contoh, di Nana Baby Carrier, kita tuh membuat satu gendongan bayi itu dikerjakan 40 orang. Satu gendongan dikerjakan 40 orang. Kalau saya kebalikannya, 1 orang mungkin banyak variasi. Nggak apa-apa, karena kan Per SOP atau kayak satu alir nanti boleh dibagi-bagi per produk. berarti satu SOP satu produk. Betul. Kalau ada produk fisiknya. Jadi kayak membuat jas ini SOP-nya sendiri, beda dengan membuat blus dalamannya, beda dengan membuat ini. Nah, satu produk itu kan banyak pekerjaan.
ya kan? Nah, Nana itu memecah dari satu produk ini menjadi banyak sekali. Jadi kalau misalnya dari 40 orang itu hilang satu, Nana tuh tetap bisa jalan karena satu orangnya itu diganti. Karena bukan satu orang menjahit satu utuh. Semakin pekerjaan itu dipecah sederhana, SOP-nya akan semakin banyak, ya. Tapi pekerjaannya akan lebih sederhana dan manajemennya akan lebih mudah. Beda kalau misalnya satu produk tidak dipecah-pecah, kemudian dikerjakan satu orang, itu akan menyulitkan manajemennya. Sepengalaman Mbak. Karena ketika nanti orang itu tidak ada, bisa jadi hasilnya dari satu produk ini akan berbeda. Meskipun sudah ada SOP-nya. Tapi nih orangnya banyak, SOP-nya kecil-kecil dan sederhana, itu malah hasilnya sama. Jadi beda materi ya ke SDM. Karena kan nanti lainnya Apanya? kita kan kalau misalnya usaha masih kecil banget, berarti masuk ke SDM. SDM kita kan masih sangat terbatas. Iya, gak apa-apa. Yang penting kan jelas. Gitu. Karena SOP ini pada dasarnya itu untuk menjelaskan pekerjaan. Biar kita tuh gak ngejelasin berkali-kali. Nah, semakin kecil potongan SOP-nya, itu semakin mudah kita ngejelasin. Tapi semakin panjang SOP-nya, kita semakin panjang ngejelasin. Kalau bisa SOP dipotong jadi kecil-kecil, itu lebih bagus dibandingkan SOP yang panjang. Oke, gitu Mbak Siva. Oke, lanjut. Next ya. Definisi sudah? Ada yang mau ditanyakan? Misalnya job desk-nya itu banyak, tapi orangnya masih sedikit. Ya itu sama. Pada dasarnya SOP itu adalah ringkasan dari pekerjaan. Semua pekerjaan loh. Biarpun orangnya itu cuma satu, pekerjaannya banyak, harus tetap ada SOP-nya dari pekerjaan yang banyak itu. Supaya apa? Ketika nanti ada SDM yang masuk, kita tuh udah ngasih SOP aja. Ini pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Jadi bayangan teman-teman nih jangan gini. Aku bikin SOP ini kan aku sekarang bisnisnya lagi sendiri, aku yang ngerjain. Jangan gitu. Mindsetnya adalah aku membuat SOP ini adalah nanti perusahaanku tuh bakal gede, bakal banyak orang yang kerja sama aku. Jadi aku tuh lebih enak ngajarin mereka kalau aku punya SOP. Di proses produksi. Oke. Ada yang memilah kain perca. Oke. Itu sekarang misalnya namanya Lita. Oke. Terus ketika masuk ke tahap memilahi sortir deh. Jahit misalnya. Yep. Jahit terus masih Lita. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang. Tapi nanti someday akan disubstitut ke orang lain. Ya, betul. Bayangkan Mbak, dulu tuh aku ngerjain Nana Baby Carrier dari purchasing sampai sending produk tuh aku sendiri. Ya tak tulis aja namaku, Hendy. Wah, aku kayaknya udah nggak sanggup sending. Aku rekrut lah orang untuk sender. Jadi gitu. Oke, mindsetnya kenapa kita dipertemukan di sini untuk mengembangkan bisnis, ya? Karena kita yakin bisnis kita tuh akan membesar. Nah, kita sekarang tahu bisnis kita itu sedang kita sendiri yang kerjakan sekarang. Someday bisnis kita akan besar dan akan dikerjakan oleh orang lain. Meskipun kita tidak ada di dalam bisnis itu tetap jalan dan jadi legasi. Nah, gitu. Mindsetnya diubah dulu. Jadi SOP itu, jadi gimana SOP itu? Tulis aja semuanya dari pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita udah nggak sanggup ngerjain si SOP ini, ya kita rekrut orang untuk mengerjakan SOP ini. Begitu. Karena semoga biasanya ini kayak hukum berbanding lurus. Ketika pekerjaan itu semakin banyak, itu omsetnya semakin banyak. Pekerja semakin banyak, dikelola dengan baik, maka omset dan profitnya juga semakin banyak. Dulu tuh saya nggak ngebayangin kalau Nana Baby Care itu ada 70 orang. Saya tuh cuma ngerjain sendiri sambil ngomong. Nek suamiku pulang, dia bantuin
apa yang aku nggak bisa kerjakan malam gitu, terus paginya ngirim. Cuman berdua. Sampai akhirnya ketemulah sama orang-orang yang sudah menjalani bisnis, yang mereka tuh kayak, aku sebenarnya nggak bisa bikin kopi, aku cuman bisa minum aja, ngerosting aja nggak bisa, tapi punya bisnis kopi. Aku bahkan nggak punya lahan nanam kopi, tapi aku bisa ekspor kopi Toraja. Nah, itu kan berarti mereka tuh aslinya nggak mengerjakan teknis bisnisnya kan? Ya kan? Nah, teman-teman di sini mindsetnya coba diubah ke arah sana, sehingga teman-teman pulang dari sini tuh punya visi yang besar. Oh, sekarang dulu waktu pertama kali saya bikin Nana Baby Carrier, omsetnya cuma 125.000 untuk satu produk. Bahannya dari customer, semuanya dari customer. Nggak nyangka sekarang bisa jadi 1,2 M. Apakah ujuk-ujuk? Apakah waktu omsetnya 125.000 itu saya sudah pantas besoknya dapat 1,2 M? Artinya apa? Ketika kita ingin omset dan profit yang besar dan bisnis yang besar, kita harus memantaskan diri. Ketika kita belum memantaskan diri, ya kita tidak dikasih. Gitu. Jadi teman-teman sekarang belajar SOP, belajar technical banget, itu sebagai bekal teman-teman nanti punya tim. Jangan besok pas udah punya tim baru bikin SOP. Jangan. Karena semakin mumet. Timku udah kerjanya udah ngawur karena aku belum punya SOP. Sekarang aku harus bikin SOP. Karena kalau aku nggak bikin SOP sekarang, timku kerjanya ngawur. Kan lebih mumet lagi. Lebih baik kita siapkan SOP-nya sekarang ketika tim kita belum besar. Jadi besok pas tim kita udah ada, kita tinggal kasih draft-draft SOP buat mereka kerja. Begitu mindsetnya. Oke? Ringan nggak jadi business owner? Ya ringan banget karena tidak mengerjakan pekerjaan teknis. Guys, for your information, pekerjaan teknis itu yang paling banyak menyita waktu. Kalau business owner masih ngerjain teknis, nggak bakal sempet mikir strategis. Jadi, kalau teman-teman di sini masih mengerjakan pekerjaan teknis dan daily, silahkan rekrut orang untuk mengerjakan hal teknis daily untuk menggantikan teman-teman. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nih? Sebelum kita closing, udah keroncongan perutnya. Tidak ada logika tanpa logistik. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Oke, boleh. Lebih ke personal boleh ya? Oh ya. Di forum atau curhat aja nih? Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Henry. Saya mau bertanya. Boleh. Karena tadi kan Mbak Henry bertanya siapa yang karyawannya sudah lebih dari 5 dan saya tunjuk tangan. Dulu waktu Mbak Henry masih sedikit, bagaimana Mbak Henry memulai dan membuat SOP yang sekarang sebanyak dan sedetail itu. Ya. Saya harus memulai dari mana dan bagaimana saya memastikan bahwa SOP yang saya buat itu sudah benar dan menaikkan penjualan kemudian. Oke. Terima kasih. Sama-sama Mbak siapa? Desi. Mbak Desi. Nana nih growth sampai sekarang nggak ujuk-ujuk. Waktunya 10 tahun. Di tahun berapa saya dapet tim? Di tahun kedua. Di tahun berapa saya bikin SOP? Di tahun kelima. Ketika saya udah punya tim banyak, 25-an, something, saya capek ngajarin. Ini kan standar nih toh, kok ngene meneh, ngono gitu. Dan akhirnya saya bikin SOP itu ketika tahun kelima, tahun 2000-an, di mana tahun itu saya mendaftarkan CV, legalitas dan lain-lainnya. Apa yang dilakukan pertama kali ketika mau bikin SOP? Matrix semua pekerjaan. Sedetail mungkin.
Mbak bayangin 25 orang, berapa langkah, berapa pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuh aku yang bikinin sampai waktu itu dari 25 orang pekerja itu baru selesai sebulan 180 SOP dan waktu itu belum ada ChatGPT. Jadi harus baca buku HR yang tebel-tebel. Langkah iki, buka buku. Nah, saya tidak ingin kebodohan saya dalam menjalani bisnis itu diulang oleh teman-teman yang sekarang sudah mendapat kesempatan di awal bisnis udah dapat pelatihan. Makanya ketika belum ada banyak karyawannya baru 5, ya bikinlah SOP. Sekarang saya bikin sendiri Mbak, nulis, bikin tabel, ngetik-ngetik sampai malam, besok lagi dilanjut lagi, saya uji coba sendiri, saya praktekin sendiri, salah, revisi sendiri, saya ulangi lagi. Nggak ada timnya soalnya waktu itu dan nggak ada pelatihan. Jadi bener-bener otodidak dari YouTube, dari buku yang tebel-tebel. Setiap hari baca itu. Nah sekarang nih, karena teman-teman semuanya sibuk, jadi yang harus dikerjakan walaupun belum punya tim adalah ngelis job desk dalam matriks. Diklasifikasikan job desk itu kalau bisa dicicil satu persatu. Kalau bingung dari mana, tulis divisinya, tulis nama pekerjaannya. Dan itu teknis, daily. Kalau misalnya itu strategi, jangan dibikin SOP. Contoh, memikirkan bagaimana cara berjualan di Shopee. Jangan dibikin SOP kayak gitu ya. Oke, nah setelah di metrik, dicicil, kan sudah dikategorikan tadi. Dari nomor 1 itu yang penting, mendesak dan harus dikerjakan oleh orang lain. Karena kalau aku ngerjain itu, hidupku habis di situ, nggak memikirkan perkembangan bisnis. Itu yang harus pertama kali dibikin SOP-nya. Makanya syaratnya apa tadi? Penting, mendesak, daily, dikerjakan orang lain, ya kan? Kemudian di level terendah, itu harus segera dibikin SOP-nya. Kenapa? Level terendah itu harus fix, nggak boleh nego. Nyapu tuh harus dari sini sampai sana, nggak boleh dari sana sampai sini, nggak boleh. Gitu. Jadi kenapa SDM terendah itu harus fix SOP-nya? Karena mereka tuh harus ada panduan untuk jalan. Tapi kalau manajerial mereka luwes. Nggak usah kasih SOP, mereka udah jalan. Oke? Oke. Jadi segera bikin SOP ketika bisnis masih kecil. Jangan kayak saya, bisnis sudah 25 karyawan baru bikin SOP, nanti mumet sendiri. Sekarang nih, mumpung masih saya sendiri, bikin SOP untuk saya. Kemudian kalau saya udah nggak bisa ngerjain ini, kan bisa menilai tuh. Wah kayaknya aku udah nggak bisa ngadon sendiri deh. Yang ngadon harus orang lain nih. Ya udah, aku ngerekrut orang yang ngadon. Orang yang ngadon datang training kan, kasih aja SOP. Nih. Itu kan kalau orang baru ya. Kalau tadi kan Mbak Niti bilang setelah 5 tahun baru ada SOP. Gimana caranya membuat mereka, kan kebanyakan nih orang sudah punya ritme. Iya. Aku bilang ke mereka gini, Nana mau besar, yang mau ikut ayo, yang nggak ya udah. Kita seleksi ulang. Dah, gitu doang. Jadi dari 25 orang itu yang bertahan ya ada, yang check out ya ada. Dan itu hukum alam. Jadi kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sevisi dan sevalue. Kalau enggak ya udah ganti dengan SOP yang baru ini, orang lain yang nggak punya skill pun bisa ngerjain. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya udah. Jadi kita semakin ringan gitu menjalani bisnisnya. Jangan baper, gara-gara aku bikin SOP, orang ini jadi nggak kerja lagi sama kita dan menutup jalan rezeki orang lain. Jangan, jalan rezeki itu Allah yang tentukan. Jangan menjadi Tuhan. Oke? Jangan menganggap kita yang ngasih rezeki. Kita itu hanya perantara. Jadi kalau misalnya kita dikasih dari jalan kita, ya alhamdulillah kita dapat sisanya. Syukur-syukur sisanya banyak. Jadi seorang business owner itu bukan Tuhan yang ngasih rezeki. Business owner itu adalah ya business owner manusia biasa. Jadi kalau ada orang yang resign atau sudah tidak di situ lagi, jangan baper. Oke Mbak? Oke. Sending love boleh? Untuk
SOP teknis. Ya. Pengaplikasiannya gimana? Ditempel gambar atau kalau yang di gudang? Di apa? Nggak ada. Di Nana semuanya tertib, tidak boleh menempel selain tanda bahaya. Jadi semuanya SOP, dokumen, dan itu online ditempel di OKR seperti, jadi biasanya kayak gini linknya. Ada dashboard di paling depan untuk definisi-definisi, kemudian langsung SOP. Search langsung aja gitu. Di situ dah piye toh isora sih sortir kancing. Ini loh SOP-nya sortir kancing. Tunjukin. Dan kalau SOP itu online, dokumennya dibuat seperti itu, orang-orang itu di Nana ya, karena kita tuh udah kayak apa jenis paperless. Semuanya tuh report by online. Orang-orang yang bisa mengaplikasikan paperless ya? Iya. Beberapa orang tidak bisa tuh. Ya udah, nggak masuk jadi timnya Nana. Jadi dari awal rekrutmen udah terseleksi harus bisa mengoperasikan Google. Betul, karena reportnya di situ. Begitu. Ya. Kan ini kalau dari ChatGPT ini saya lihat untuk yang produksi fashion ini kan dia ada yang menjahit, yang ini, tapi ini ada yang dikerjakan bukan dikerjain penjahit. Itu jadi kita bikin 2 SOP. Iya, jadi ChatGPT itu hanya membantu kita dalam membuka wawasan ya. Daripada kita baca buku HR yang tebel-tebel gitu kan. Itu biasanya e-book itu dirangkum dan masuk ke prompt dan masuk menjadi base datanya ChatGPT atau AI. Jadi ketika kita masuk search apapun keywordnya, di situ akan muncul umum. Yang harus business owner kerjakan menyortir dan menyesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Jadi nggak boleh plek-plek sama ChatGPT. Tapi itu bisa menjadi referensi dan mempermudah kita dalam membuat SOP. Boleh. Ini pertanyaan sampai jam berapa memang ini ya? Terus nggak selesai. Oke, boleh. Langsung aja ya. Iya, gimana? Yang pertanyaannya Mbak Siva tadi kan Ya. tidak perlu menggunakan flowchart atau gambar atau apa. Tapi kalau misalkan di bagian produksi yang perlu tahu, oke kematangan tuh sampai warnanya sekian, toppingnya naruhnya seperti ini, itu gimana? Boleh, itu penting untuk lakukan. Jadi di Nana ini kami mendokumentasikan semuanya dalam bentuk digital. Nah, tergantung bisnis masing-masing, disesuaikan kembali. Kalau misalnya itu bisnisnya food and beverage, harus ada peletakan dan lain-lainnya, silahkan disertakan di dalam SOP itu. Boleh. Saya kan bilang kan ini kan SOP teknis ya. Iya. Kalau yang SOP tadi kan misalnya kerjanya base target gitu ya. Iya. Oke. Nah itu tidak perlu ada dokumen baku ataukah timeline ataukah apa gitu yang perlu di. Ada. Jadi di Nana kita selalu ada timeline dan timeline itu disesuaikan dengan project. Projectnya itu project bulanan. Jadi di bulan ini kita ngapain gitu. Ada. Jadi kerjanya based on itu ya. Ya. Itu, gitu. Ya, dan biasanya untuk di level manager ini itu mereka sudah hafal teknis. Nah, hafal teknis yang dikerjakan oleh stafnya. Jadi ketika dia naik di level manager, ya emang dia udah hafal teknis. Jadi besok kalau misalnya manajer ini udah nggak ada, kalau mau ada manajer lagi, dia harus training dulu dari teknis untuk naik menjadi manajer. Untuk bisa masuk ke level objective key result. Begitu, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan referensi aja. Yang saya sampaikan ini teknis, berdasarkan pengalaman dan hanya tahu lebih dulu, bukan karena saya lebih pintar ya. Dan semoga nanti bisa diaplikasikan di bisnis teman-teman dan bisnis teman-teman bisa melejit usahanya, omsetnya meningkat berkali-kali lipat, profitnya berkali-kali lipat. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.